Performa Che Chengyu yang luar biasa membuat monster tua itu tak mampu tinggal diam. Ia memutuskan untuk memindahkan Che Chengyu ke medan perang kuno yang penuh maut, tempat ia akan menguji batas kemampuan pemuda itu. Tanpa ragu, monster tua itu melepaskan kelompok pemanggil tingkat neraka terkuat dalam sejarah, berharap untuk melihat seberapa jauh Che Chengyu mampu melangkah dan bagaimana ia bisa mencapai level berikutnya. Mengingat pasukan Wolf Orc level 1 hingga 3 yang dikirim sebelumnya terlalu lemah, ia berkata, "Silakan prajurit kerangkaku, tunjukkan kekuatanmu." Che Chengyu menyaksikan dua prajurit kerangkanya menyerbu kawanan binatang buas itu dengan agresif. Satu pukulan mematikan, dan pukulan kedua menyusul 5 detik kemudian. Keganasan yang ditampilkan oleh prajurit kerangkanya membuat penguji itu tercengang. Kekejaman profesi baru ini jauh melampaui imajinasinya. Sementara dua prajurit kerangka itu beraksi, Che Chengyu dengan santai menikmati ubi yang ia makan. Di tempat lain, Wang Zihao, pemimpin guild muda dari dinasti guild, duduk kelelahan dan terengah-engah. Ia berpikir, aku harus menjadi yang pertama kali ini, aku harus segera mengumpulkan poinnya. Namun, ketika papan peringkat muncul, Wang Zihao tertegun. Chengyu berada di peringkat pertama dengan total skor 1605, jauh meninggalkan dirinya di peringkat keempat dengan hanya 265 poin. Ia menyadari bahwa Chengyu membunuh satu monster setiap 5 detik, mencapai batas 1800 poin dalam waktu 30 menit. Dengan total 301 monster yang dibunuh, Wang Zihao menduga pasti ada sesuatu yang lebih dari sekadar keberuntungan di balik pencapaian tersebut. Sementara itu, kepala sekolah Lu yang menyaksikan semuanya tak mampu menyembunyikan kebanggaannya. Wajahnya memancarkan rasa bangga dan kagum atas pencapaian luar biasa Chengyu. Pada babak ketiga uji coba, Chengyu tanpa ragu memilih Kapten Orc Serigala tingkat neraka sebagai lawannya. Meskipun monster ini tergolong tingkat neraka, kekuatannya sebenarnya tidak sebanding dengan monster elit yang pernah ia hadapi di ruang bawah tanah tambang. Chengyu tampak sedikit kecewa dengan ujian kekaisaran ini. Tanpa perlawanan berarti, Chengyu langsung mengakhiri pertarungan dengan satu serangan mematikan. Tampaknya, ujian ini terlalu mudah baginya. Aturan babak keempat ujian adalah sebagai berikut. Setiap peserta akan menghadapi 10 gelombang serangan monster. Masing-masing gelombang terdiri dari 10 monster. Terlepas dari apakah gelombang pertama berhasil diatasi atau tidak, gelombang berikutnya akan muncul setelah 1 menit. Tantangan puncaknya adalah gelombang terakhir, yang akan menghadirkan bos dan monster yang sangat kuat. Peserta harus mengalahkan semuanya untuk menyelesaikan babak ini. Hadiahnya pun menggiurkan. Poin untuk babak ini akan digandakan, mencapai total 2000 poin. Namun, perlu diingat bahwa bahaya dalam babak ujian ini telah meningkat secara signifikan. Para penguji menatap Chengyu di layar dengan penuh minat. Mereka memperkirakan Chengyu akan menghadapi kesulitan kali ini. Namun, mereka menduga bahwa putaran ujian ini masih terlalu mudah baginya, sehingga ia perlu benar-benar mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Chengyu berpikir 3 prajurit kerangka sudah cukup. Ia tahu prajurit kerangkanya mampu menghabisi monster dengan cepat, tetapi ia ingin menguji dan meningkatkan kekuatan mematikan mereka. Dengan strategi yang tak terduga, ia sesekali melepaskan api jiwa dan gelombang demi gelombang monster pun tumbang dengan cepat. Seorang pejabat junior di sampingnya bertanya dengan heran, apakah anak ini masih menyembunyikan kekuatannya? Ia menyadari bahwa tantangan ini yang seharusnya sulit, tampak mudah bagi Chengyu. Kesulitannya bahkan tidak sebanding dengan salinan tambang yang pernah ia lalui. Sutradara dengan cepat mengganti sudut kamera, enggan menampilkan pemandangan Chengyu yang dengan santai memakan ubi busuk kesayangannya, sambil tetap tenang di tengah ujian yang menegangkan. Sementara itu, Feng Xiu, seorang pendekar pedang suci level 15, mulai mengerahkan seluruh kekuatannya. Ia menyadari bahwa 2 ronde terakhir adalah kunci untuk meraih poin maksimal. Wang Zihao tak ingin tertinggal, akhirnya mengaktifkan keterampilan pamungkasnya. Babak keempat ujian pun berakhir. Hasilnya diumumkan, Chengyu masih kokoh di peringkat pertama dengan 3.605 poin. Sementara Wang Zihao tetap di peringkat keempat. Xia Ningxue menghela napas lega. Ia yakin peluangnya untuk masuk Akademi Xia Jin kini semakin besar. Namun, ia mengingatkan, meskipun kalian semua ingin masuk Akademi Xia Jin, jika penampilan kalian di babak kelima kurang memuaskan, kalian tetap akan tersingkir.
Kalian akan dipindahkan secara individual ke ruang pertempuran khusus. Di ruang tersebut, berbagai jenis monster akan terus bermunculan tanpa henti. Kecepatan kemunculan dan kekuatan monster akan setara dengan bos elit, bahkan lebih kuat lagi. Kalian harus menyesuaikan ritme pertarungan dan terus memantau poin kalian. Ujian ini terdiri dari 5 tahap, dengan poin yang berbeda untuk setiap tahapnya. Para penguji hanya bisa mengamati perubahan skor kalian, jadi gunakanlah strategi terbaik kalian. Cheng Yu tiba-tiba dipindahkan ke medan perang kuno yang syarat dengan aura kematian. Ia merasakan jejak pertempuran dahsyat yang pernah terjadi di tempat ini. Apakah ini semacam simulasi medan perang masa depan? Pikirnya. Ia kemudian menyadari sesuatu yang aneh. Para orc tak berjiwa yang muncul tidak memiliki level, atribut, atau keterampilan khusus. Ini menimbulkan pertanyaan baru dalam benaknya. Prajurit kerangka Cheng Yu gagal membunuh orc dengan satu serangan. Orc tersebut memiliki fisik yang tangguh. Cheng Yu pun memutuskan untuk melancarkan beberapa serangan lagi. Kemudian, ia mengaktifkan skill ledakannya. Seketika, semburan darah memenuhi udara. Para penguji tercengang melihat pemandangan itu. Dengan satu serangan dahsyat, Cheng Yu berhasil mendapatkan 500 poin dan membunuh 10 monster tingkat rendah dalam sekejap. Namun, yang membedakan ronde ini adalah mayat monster tersebut hanya bertahan sekitar 10 detik sebelum menghilang. Kesembilan prajurit kerangka itu dengan cekatan mengumpulkan sisa monster. Setelah mengatur posisi, mereka secara serentak melepaskan skill Chef Explosion, diiringi kilatan petir dari ujung jari mereka. Dalam sekejap, monster dalam radius puluhan meter meledak hingga tak bersisa. 4.500 poin langsung ditambahkan ke skor Cheng Yu. Para penguji akhirnya tak mampu lagi menahan keterkejutan mereka. Profesi pengendali mayat hidup macam apa ini? Di mana batas kemampuannya? Gumam mereka tak percaya.